Santi, tolong terima kadoku ini sebelum semuanya terlambat. Dasar miskin, cepat pergi dari sini. Berani-beraninya kamu masuk ruangan Bu Dokter tanpa izin. Siapa pria miskin itu? Kenapa dia membawa kado itu? Apakah mimpiku semalam akan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pemuda miskin dengan baju kotor dan wajah pucat datang ke sebuah klinik sambil membawa sebuah kado kecil yang dibungkus rapi. Dengan langkah gemetar, ia mendekati seorang dokter perempuan, berharap kado itu diterima sebelum semuanya terlambat. Namun bukan sambutan hangat yang ia dapatkan. Satpam menahannya, mendorong tubuhnya, dan kado itu hampir terjatuh dari tangannya. Dokter itu hanya bisa tertegun, tidak menyangka pria asing itu tahu namanya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin siang itu terasa panas di halaman depan klinik swasta kecil di pinggir kota. Matahari memantul di kaca besar yang menghadap ke jalan raya, membuat siapapun yang melintas akan memicingkan mata. Di balik pintu otomatis yang sering macet itu, Dokter Santi duduk menatap layar komputernya. Wanita berusia 35 tahun itu terlihat lelah. Semalam ia jaga penuh, menangani pasien tanpa henti, dan hari ini ia harus kembali bekerja tanpa jeda. Namun raut wajahnya tetap berusaha ramah, meski dadanya terasa berat entah oleh apa. Di luar gedung, seorang pemuda berjalan pelan, hampir seperti seseorang yang sedang menahan sakit di setiap langkahnya. Bajunya lusuh, kaos putihnya kotor oleh debu, dan bekas keringat rambutnya acak-acakan, seperti sudah berhari-hari tidak disisir. Namanya Darno, pemulung berusia 27 tahun yang sering tidur di empran toko dan makan dari hasil memulung barang bekas hari. Itu ia menggenggam sesuatu yang membuat tangannya bergetar sejak pagi. Sebuah kado kecil dibungkus kertas bermotif bunga dengan pita oranye tipis. Kado itu begitu kontras dengan penampilannya. Terlalu rapi bagi seorang pemulung. Terlalu wangi kertasnya dibanding bau tubuh Darno yang seharian dijemur matahari. Namun bagi Darno, kado itu bukan benda sembarangan. Ia sudah menyimpannya selama bertahun-tahun. Ia sudah membawa amanah yang harus ia sampaikan, meski tidak ada satupun orang percaya pada kata-katanya. Darno menatap pintu klinik yang sesekali terbuka, lalu menutup sendiri. Di dalam, ia bisa melihat sekelebat Dokter Santi yang mengenakan jilbab merah marun dan jas putih bersih. Sosok yang hanya ia lihat dari jauh selama ini. Sosok yang tidak tahu bahwa dirinya memegang sesuatu yang seharusnya diterima wanita itu sejak lama. Semoga hari ini aku sanggup, gumamnya pelan hingga nyaris tidak terdengar. Ia melangkah masuk. Aroma pendingin ruangan langsung menyergap tubuhnya yang panas. Lantai mengilap di bawah kakinya, membuat ia sedikit canggung, karena sandal plastik murahan yang ia pakai tampak aneh dibanding sepatu-sepatu rapi para pengunjung lain. Dua satpam yang berjaga di pintu langsung mengerutkan dahi. "Mas, mau apa?" ucap satpam pertama yang tubuhnya tinggi dan suaranya agak berat. Darno menunduk sebentar, lalu mengangkat sedikit kado di tangannya. Aku cuma mau ketemu Dokter Santi. Tolong, ini penting sekali," katanya dengan suara lirih, namun penuh harap satpam kedua mendekat. Dari rautnya terlihat jelas ketidakpercayaan. "Mas, ini klinik, bukan tempat sembarangan. Kalau mau periksa, daftar dulu, jangan asal masuk begini," katanya sambil menahan lengan Darno. Darno menggeleng cepat. "Bukan itu, ini bukan soal periksa. Aku harus kasih ini ke Dokter Santi sebelum terlambat." Kedua satpam berpandangan, lalu menangkap maksud berbeda. Mereka mengira Darno adalah peminta-minta atau orang dengan masalah mental.
Satpam yang pertama maju, memegang pundak Darno dengan sikap setengah memaksa. "Tidak bisa, Mas. Dokter lagi sibuk. Ayo keluar dulu," katanya sambil mendorong tubuh Darno. Perlahan dorongan itu membuat Darno kehilangan keseimbangan. Ia merapatkan kedua tangannya agar kado itu tidak jatuh. Matanya menatap Dokter Santi yang saat itu kebetulan berdiri untuk mengambil map pasien. Tatapan mereka bertemu sebentar. Santi tertegun. Ada sesuatu di mata Darno yang membuatnya bingung. Seperti ada ketakutan besar. Seperti seseorang yang menahan waktu agar tidak bergerak maju. Namun Santi tidak berkata apapun. Ia kembali duduk, berusaha tetap profesional. Darno memberanikan diri mengumpulkan tenaga dan melangkah selangkah lebih dekat. "Dok, Santi, tolong lihat ini, sebentar saja," ujar Darno pelan, namun penuh tekanan dalam suaranya. Santi menoleh, terlihat ragu. Ia memperhatikan baju Darno yang kotor, wajahnya yang letih, dan kado kecil yang begitu kontras dengan tubuh kurusnya. "Ada apa, Mas?" tanya Santi, suaranya datar. Ia belum memahami situasinya. Saat Santi mulai berbicara, Satpam spontan memegang lebih erat tubuh Darno, seolah melindungi dokter. "Dok, biar kami yang urus. Orang ini masuk tanpa izin," kata Satpam kedua. Darno menghela napas berat, seperti seseorang yang sudah berlari berhari-hari dan tiba pada tujuan terakhirnya. "Dok, ini dari seseorang. Tolong, sebelum semuanya terlambat." Satpam pertama langsung mengangkat nada. "Mas, saya bilang keluar. Jangan bikin ribut, dokter ini lagi kerja." Kado itu hampir jatuh, namun Darno menangkapnya dengan kedua tangan. Nafasnya mulai sesak. Bukan karena dorongan fisik para satpam, tapi karena rasa takut yang menghimpit dadanya. Takut kalau ia gagal hari ini. Takut kalau amanah itu tidak tersampaikan. Takut kalau waktu benar-benar kehabisan batasnya. Santi masih memperhatikan gerak tubuh Darno. Ada rasa iba muncul, namun sisi logikanya melawan. "Mas, kalau memang perlu bicara, nanti saja. Saya ada pasien." Darno menggigit bibirnya. "Tidak bisa nanti. Tolong, Dok." Satpam kehilangan kesabaran. Ia menarik lengan Darno ke belakang, membuat tubuh Darno sedikit membungkuk. Kado itu bergoyang, hampir terlepas dari genggamannya. Darno memeluknya dengan sangat erat, seperti memeluk sisa nyawa. "Keluar!" bentak Satpam. Suara itu menggetarkan seluruh ruangan. Santi refleks berdiri, namun ia membeku di tempat. Tidak tahu harus menghentikan atau membiarkan. Ia tidak merasa Darno berbahaya, namun ia juga tidak mengerti apa maksud pemuda itu. Darno masih berusaha mengulurkan kado itu dengan satu tangan yang bebas. "Dok, Santi, ini titipan." Kata terakhir itu terdengar pecah. Suaranya seperti merintih dalam dada yang penuh luka. Satpam menyeret Darno keluar ruangan tubuhnya, terhempas pelan di dekat kursi tunggu. Nafasnya naik turun, namun tangannya tidak melepaskan kado itu sedetik pun. Darno memandang ke arah ruangan Dokter Santi. Pintu perlahan tertutup kembali, menyisakan bayangan tipis sosok Santi yang menatapnya dengan wajah bingung. Darno menunduk, wajahnya pucat. "Aku harus kasih hari ini, kalau tidak, semuanya akan," ucap Darno lirih. Namun suaranya tenggelam oleh langkah kaki orang-orang yang lalu lalang. Ia tahu tubuhnya tidak kuat lama. Sejak pagi ia belum makan, belum minum, dan belum tidur. Namun ada satu hal yang tidak ia izinkan jatuh selama hidupnya. Kado kecil yang kini hampir basah oleh keringat dan debu perjalanan hari itu. Darno merasa waktu di sekitarnya bergerak semakin cepat, sementara dirinya justru semakin lemah. Tapi satu hal tetap ada dalam hatinya. Ia harus menyerahkan amanah itu, meskipun dunia menolak, meskipun pintu tertutup, meskipun tenaganya hampir habis. Dan di balik pintu yang baru saja tertutup, Dokter Santi duduk tanpa suara. Ada rasa aneh yang merayap ke dadanya. Rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya sejak bertahun-tahun lalu. Seperti ada sesuatu dari masa lalu
yang mencoba bangkit dan mengetuk pintu hidupnya hari itu, Santi belum tahu bahwa kedatangan Darno adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Namun bayangan wajah pemuda itu tidak mau hilang dari pikirannya. Ia hanya duduk, menahan napas, sementara dunia di luar ruangannya mulai bergerak menuju arah yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah Darno diusir, ruangan praktik terasa lebih sunyi dari biasanya. Dr. Santi duduk kembali di kursinya, namun jemarinya tidak langsung menyentuh keyboard. Ia menatap meja putih itu, tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Entah mengapa, wajah Darno yang tampak ketakutan tadi membuat dadanya gelisah. Di luar, satpam masih terdengar berceloteh, membicarakan Darno seperti orang aneh yang datang tanpa arah. Beberapa pasien mulai menoleh, mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun Santi justru semakin tenggelam dalam pikirannya. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba sebuah potongan mimpi semalam muncul lagi dalam ingatannya. Mimpi yang begitu jelas, seakan ada seseorang yang benar-benar memanggil dirinya. Dalam mimpi itu, Santi berada di sebuah jalan gelap yang panjang. Di ujung jalan, ada seorang anak kecil berlari ke arahnya, sambil memanggil ibu. Ibu. Santi tidak mengenal anak itu, namun suara panggilannya terasa sangat dekat di hati, membuat seluruh tubuhnya merinding. Lalu muncul sosok perempuan dewasa berpakaian sederhana, berdiri sambil memegang sebuah kotak kecil. Wajah perempuan itu samar, namun suaranya lembut ketika berucap, dia akan datang besok. Begitu Santi ingin mendekat, sosok itu memudar dan suara keras memanggil namanya dari kejauhan. Santi terbangun sambil memegangi dadanya. Mimpi itu tidak terasa seperti mimpi biasa, namun ia memilih mengabaikannya karena terlalu melelahkan untuk dipikirkan. Kini, setelah melihat Darno, mimpi itu kembali menguak dengan begitu jelas, seolah baru saja ia alami. Santi membuka laci meja, mencari sesuatu yang ia simpan sejak lama. Di dalam laci, ia menemukan map tua berwarna coklat yang sudah mulai rapuh pada bagian pinggirnya map itu, berisi arsip lama, sangat lama, yang selama ini ia simpan hanya karena tidak sanggup membuangnya. Ia membuka map itu perlahan. Di halaman pertama, ada foto ibunya saat masih muda, wajah yang lembut, tersenyum tipis sambil menggendong Santi kecil. Itu adalah satu-satunya foto yang masih ia miliki sebelum sebuah kecelakaan merenggut nyawa ibunya bertahun-tahun yang lalu. Santi mengusap pinggiran foto itu. Ia merasakan sesak kecil di dada. Ia menelusuri halaman berikutnya. Ada laporan ringkas mengenai sebuah kecelakaan di jalan raya pinggir kota. Ia sudah sering membaca laporan itu, tapi hari ini ada sesuatu yang membuatnya menahan napas. Matanya menemukan sebuah nama yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya, Darno. Tertulis sebagai saksi kecil pada kecelakaan itu. Usianya saat itu sekitar 7 tahun. Santi terdiam. Nama itu terlalu kebetulan, terlalu erat dengan kejadian yang baru saja terjadi di depan matanya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia membaca ulang tulisan itu, memastikan ia tidak salah lihat. Nama itu tetap sama, Darno. Anak laki-laki kecil yang berada di lokasi kecelakaan, yang merenggut nyawa ibunya. Santi memejamkan mata. Potongan mimpi itu kembali muncul. Sosok perempuan yang mengatakan dia akan datang besok. Dan hari ini, entah mengapa, benar-benar ada seseorang yang datang dengan membawa kotak kecil. Ia membuka mata perlahan. Ada hawa dingin mengalir di punggungnya. Bukan karena ruangan ber-AC, namun karena perasaan bahwa ada sesuatu dari masa lalu sedang berusaha menggapai dirinya. Ia mengambil napas panjang dan menekan map itu agar tetap terbuka. Halaman terakhir memuat catatan tambahan yang mungkin dibuat oleh ayahnya dulu. Ayahnya sempat menulis bahwa kecelakaan itu tidak hanya melibatkan mobil keluarga mereka, tapi juga seorang pria dewasa dan anaknya. Pria itu meninggal di tempat, sedangkan anaknya selamat dan dibawa oleh tetangga terdekat anak itu.
bernama Darno. Santi memegang map itu lebih erat. Tubuhnya terasa sedikit bergetar. Ia tidak ingat pernah bertemu dengan anak itu. Ia terlalu kecil pada saat kejadian itu. Namun sesuatu dalam dirinya terasa, seolah sudah mengenal nama itu sejak lama. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju jendela dan mengintip ke arah luar. Ia melihat Darno duduk di lantai dekat pintu keluar, memegang kado kecil itu erat-erat sambil menundukkan kepala. Satpam tidak lagi mengusirnya, namun mereka menjaga jarak dengan pandangan waspada. Santi menatap pemuda itu cukup lama. Ada sesuatu yang menusuk hatinya. Darno tidak tampak seperti orang yang hendak menipu atau membuat masalah. Sorot matanya saat memanggil namanya tadi bukan sorot mata orang yang ingin mengganggu. Itu adalah sorot mata seseorang yang menahan rasa kehilangan yang dalam Santi menelan ludah. Ada satu bagian dari dirinya yang ingin keluar dari ruangan itu dan menanyakan apa yang Darno bawa. Namun sisi lain dari dirinya menolak, mencoba tetap logis. Ia adalah dokter. Ia harus profesional. Tidak boleh terjebak perasaan aneh seperti ini. Namun suara lirih dari dalam hati terus berkata, "Lihat dia, hanya sebentar. Tolong dengarkan dia." Santi menutup map itu, lalu meletakkannya di meja. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan memeriksa obat, menata stetoskop, dan mengecek jadwal pasien berikutnya. Namun setiap kali ia memandang pintu ruangan, wajah Darno kembali melintas. Ia duduk kembali dan menatap komputer. Namun lamunannya buyar ketika matanya menangkap kilau kecil di ujung meja. Sebuah jarum jam kecil bergerak lambat, menandai menit demi menit yang terasa semakin berat. Di antara suara Aceh dan detakan jam itu, Santi merasa ada bisikan yang pelan namun jelas dalam benaknya. Bukan suara orang lain, tetapi suara ibunya, begitu lembut seperti memanggil dari jauh. Suara itu berkata, "Santi, lihatlah dia." Santi membuka mata lebih lebar. Ingatannya melayang jauh pada kenangan terakhir bersama ibunya di rumah sakit. Sebelum kecelakaan itu terjadi beberapa hari kemudian. Ingatan yang selama ini ia kubur dalam kesibukan. Ia tidak tahu mengapa hari ini semua kenangan itu muncul bersamaan, seolah ada yang memaksa untuk dilihat. Dan setiap ingatan itu muncul, bayangan Darno selalu ikut berdiri di belakangnya. Santi meremas ujung jas putihnya. Pikirannya tidak karuan, namun ada sesuatu yang jauh lebih kuat dibanding ketakutannya. Sebuah perasaan bahwa kedatangan Darno bukan kebetulan, dan bahwa apapun yang ia bawa dalam kado kecil itu bukan sekadar benda biasa. Hari itu, Santi merasakan sesuatu mengusik ketenangannya. Sesuatu yang mempertemukan masa lalu dan masa kini dalam satu tarikan napas. Sesuatu yang mendesaknya untuk segera mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Dan untuk pertama kalinya, Santi merasa bahwa hidupnya akan berubah ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Di luar ruangan, Darno duduk bersandar pada dinding, tepat di samping kursi tunggu yang sudah lusuh di bagian pinggirnya. Napasnya berat, seperti baru saja menempuh perjalanan jauh tanpa berhenti. Padahal, ia hanya berjalan beberapa langkah dari pintu ruangan dokter. Namun tekanan batin membuat tubuhnya seolah kehilangan kekuatan. Kado kecil yang ia genggam masih utuh. Pita oranyenya sedikit kusut karena tadi hampir terjatuh ketika satpam menarik lengannya. Tapi bungkusnya tetap bersih. Darno menatap kado itu lama, seperti menatap sesuatu yang lebih berharga dari dirinya sendiri. Ia mengusap permukaan kotak itu dengan ibu jarinya, seakan sedang menenangkan sesuatu di dalam hatinya. Beberapa pasien yang duduk di kursi tunggu meliriknya dengan rasa takut. Sebagian lagi dengan rasa kasihan yang samar. Bagi mereka, Darno mungkin hanya pemuda miskin yang menimbulkan keributan kecil. Tidak ada yang tahu apa yang terbeban di dadanya sejak bertahun-tahun lalu. Satpam yang tadi mengusirnya berdiri tidak jauh dari situ, menjaga dengan wajah tegang. Namun kali ini mereka tidak menyentuh Darno lagi. Mereka hanya berjaga, memastikan pemuda itu tidak masuk kembali ke ruang dokter tanpa izin Darno mengangkat wajahnya pelan.
Pandangannya tertuju pada pintu ruangan Dokter Santi yang kini tertutup. Ia berharap pintu itu kembali terbuka dan dokter itu memanggilnya. Namun pintu tetap diam, sama dinginnya dengan dinding klinik yang putih itu. Darno menarik napas panjang. Suaranya lirih ketika ia berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa selalu begini? Aku sudah janji, aku harus serahkan ini hari ini, harus hari ini. Tangannya gemetar saat memegang kado tersebut. Dalam benaknya, suara perempuan yang sangat ia rindukan sejak kecil kembali terdengar samar suara itu berkata, dalam ingatannya, Darno, nanti kalau kamu sudah besar, berikan ini pada dia. Jangan sampai tidak. Sejak kecil Darno mengingat suara itu setiap ia bangun tidur. Suara ibunya. Suara yang kini hanya tinggal gema di sudut pikirannya, namun tidak pernah hilang. Kado ini adalah satu-satunya peninggalan yang ia simpan sebagai amanah terakhir. Dan ia tidak pernah tahu apa isinya. Ibunya dulu selalu mengatakan bahwa kado itu bukan untuk dibuka oleh Darno. Kado itu harus diserahkan pada orang yang bernama Santi, gadis kecil yang mereka lihat saat kecelakaan itu terjadi. Hari itu, Darno memberanikan diri datang ke klinik setelah menunggu bertahun-tahun, berharap ia menemukan Santi yang dimaksud ibunya. Dan ternyata benar, dokter itu bernama Santi. Wajahnya memang sudah dewasa, namun sorot matanya mengingatkan Darno pada anak kecil yang pernah ia lihat dalam pelukan ibunya. Namun kehadirannya justru membuatnya diusir. Ia ditolak tanpa diberi kesempatan bicara. Meski ia memaklumi reaksi orang lain terhadap penampilannya, hatinya tetap terasa remuk. Darno memejamkan mata sebentar, tubuhnya goyah, lututnya terasa lemah. Rasa laparnya sejak pagi membuat perutnya perih. Namun yang membuat dadanya paling sakit adalah ketakutan bahwa ia gagal menjalankan amanah ibunya, amanah yang ia simpan sepanjang hidupnya. Di dalam ruangan, Dokter Santi masih terpaku pada arsip lama. Namun ia tidak tahu bahwa lelaki yang duduk di luar itu kini mulai kehilangan tenaga. Darno mencoba berdiri, tapi tubuhnya terhuyung. Ia bertumpu pada dinding, memaksa dirinya tetap tegak. Namun pandangannya mulai kabur, suara sekitar terdengar seperti gema jauh. Ia terjatuh kembali ke lantai, terduduk lemas. Satpam memperhatikannya dari kejauhan, namun mengira Darno hanya pura-pura atau kelelahan biasa. Tidak satu pun yang benar-benar memahami betapa lemahnya tubuh Darno saat itu. Darno menunduk dalam. Tubuhnya berguncang halus. Ia tidak menangis, namun sorot matanya tampak sangat rapuh. Ia menatap kado itu lagi, lalu membawanya mendekat ke dada, seolah memeluk ingatan terakhir ibunya. "Aku belum menyerahkan ini, Bu," bisiknya lirih. Ia mencoba bangkit sekali lagi, tapi tubuhnya oleng. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Di saat yang sama, Dokter Santi di dalam ruangan secara tidak sadar memegang ujung meja sambil menatap pintu. Ada dorongan kuat yang membuatnya ingin keluar. Rasa itu membuat tubuhnya gelisah, namun ia menahannya karena takut dianggap tidak profesional. Namun tanpa ia sadari, Darno kini hampir tumbang. Pemuda itu menarik napas pendek, mencoba mengatur langkah. Ia berniat mengetuk pintu lagi, meski hanya satu kali agar Dokter Santi menengok ke arahnya. Tapi baru 2 langkah ia maju, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Kado itu terlepas sejenak dari tangannya, lalu kembali ia tangkap dengan susah payah. Namun tubuhnya tidak mampu menopang beratnya sendiri. Darno jatuh berlutut. Tangannya menahan lantai agar ia tidak benar-benar terjatuh. Kepala tertunduk, napasnya pendek dan terburu-buru. Suara pasien yang lalu lalang menjadi kabur, seperti dunia mengecil di sekitarnya. Salah satu pasien berseru pelan, "Mas, itu kenapa?" Namun suara itu tidak terdengar di telinga Darno. Yang ia dengar hanyalah suara ibunya di kejauhan. Suara itu lembut, namun terasa semakin menjauh. "Darno, jangan tinggalkan amanah itu." Darno memeluk kado itu lagi. Menahannya di dada, tubuhnya bergetar. Kepalanya hampir menyentuh lantai. Dunia di matanya memudar perlahan.
Namun sampai napasnya mulai tersengal, Darno tetap mempertahankan satu hal. Kado itu tidak boleh jatuh ke lantai, tidak boleh. Karena ia percaya, jika kado itu pecah atau hilang, maka ia tidak akan pernah bisa menepati janji terakhir yang ibunya ucapkan sebelum pergi untuk selamanya. Dan di balik pintu ruangan itu, Dokter Santi tiba-tiba berdiri dari kursinya tanpa alasan jelas. Ada dorongan kuat yang ia rasakan. Dadanya terasa sesak. Langkah kakinya bergetar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar ruangan. Tidak tahu bahwa pemuda yang ia tolak tadi kini tersungkur sambil memeluk kado kecil itu dengan sisa tenaganya. Tidak tahu bahwa hidupnya baru saja bergerak menuju arah yang tak akan pernah bisa ia hindari. Dokter Santi berdiri di ruangan praktiknya, namun pikirannya tidak berada di sana. Napasnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam dadanya. Ia merapikan stetoskop di lehernya, namun tangan itu gemetar tanpa sebab. Bayangan pemuda bernama Darno terus muncul di kepalanya. Mengisi ruang yang tidak pernah ia izinkan disentuh siapapun, ia melangkah pelan menuju pintu. Begitu tangannya menyentuh gagang pintu, ia terhenti. Ada suara di kepalanya, bukan suara keras, tetapi cukup jelas untuk membuatnya memejamkan mata. Suara lembut itu, suara yang sangat ia kenal sejak kecil, seakan muncul begitu dekat. "Santi," lihatlah dia. Santi menahan napas. Suara itu adalah suara ibunya. Suara yang terakhir kali ia dengar sebelum kecelakaan merenggut segalanya. Ia membuka mata perlahan. Di depannya, pintu putih itu tampak seperti dinding tebal yang memisahkan masa lalu. Dan masa kini ia akhirnya membuka pintu. Begitu pintu terbuka, udara luar ruangan menyapu wajahnya. Namun pandangannya langsung tertuju pada sosok yang duduk di lantai. Tidak jauh dari kursi tunggu tubuh Darno membungkuk. Kepalanya hampir menyentuh lantai, sementara tangannya masih erat memeluk kado kecil itu. Santi tertegun. Dadanya seakan diremas sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia melangkah lebih dekat, memperhatikan wajah Darno yang pucat dan penuh keringat. Bibirnya bergetar seperti seseorang yang sedang berjuang untuk tetap sadar. "Mas, dia masih di sini," ucap salah satu satpam dengan nada kesal. Namun suaranya melembut ketika melihat Darno yang hampir roboh. "Dari tadi tidak mau pergi, katanya mau kasih kado buat dokter." Santi menatap Darno lebih lama. Ada luka yang tidak kasat mata dalam sorot mata pemuda itu. Luka yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan penampilan miskin. Luka yang membuat Santi tiba-tiba merasa sangat bersalah karena telah menolak mendengarkan. Ia berjongkok perlahan di depan Darno. "Mas," ucapnya pelan. Suaranya tidak terdengar oleh orang lain, namun Darno merespon seolah suara itu adalah cahaya. Di tengah gelapnya pikiran Darno mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya berat, napasnya tersendat. Namun ketika matanya bertemu mata Santi, ada secercah ketenangan yang muncul sesaat sebelum tubuhnya goyah lagi. Santi memegang pundaknya agar tidak jatuh. "Mas, kenapa tidak bilang dari tadi kalau sedang lemah? Harusnya bilang saja," ujarnya lirih. Nada yang tidak pernah ia keluarkan saat menghadapi pasien biasa. Darno menggoyangkan kepalanya pelan. "Aku tidak boleh pulang sebelum kado ini sampai ke tanganmu, Dok." Santi terpaku. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati. "Kenapa harus aku?" lirihnya, meski ia tidak menyelesaikan kalimatnya, karena dadanya tiba-tiba terasa sesak. Darno mencoba mengangkat kotak itu, tapi tangannya bergetar hebat. "Ini dari seseorang yang penting bagimu. Aku janji, aku harus serahkan ini." Santi merasakan dingin merambat di tangannya yang menyentuh lengan Darno. Ia berdiri tegak lalu menatap kedua satpam. "Masukkan dia ke ruang periksa sekarang. Dia butuh pertolongan." Satpam terkejut. "Dok, dia kan..." "Tidak ada, tapi bantu angkat," pinta Santi dengan suara yang jarang ia gunakan. Suara yang tegas namun penuh beban. Satpam akhirnya mengangguk dan memapah Darno masuk ke ruang periksa. Darno
hampir kehilangan kesadaran. Sementara kado di tangannya nyaris terjatuh. Namun Santi cepat menangkapnya. Saat kado itu menyentuh tangan Santi, sebuah sensasi aneh muncul di dadanya hangat. Seperti pernah ia sentuh puluhan tahun lalu. Hatinya berdegup lebih cepat, dan untuk sesaat ia merasakan sesuatu yang tidak mampu ia pahami. Ia menatap kado itu. Kertas bunga, pita oranye, lipatan rapi yang tidak seharusnya ada di tangan seorang pemulung yang hidup di jalanan. Ada sebuah kesungguhan yang menggetarkan hatinya. Darno dipindahkan ke ranjang periksa, dan Santi segera memeriksa tekanan darahnya, denyut nadinya, dan kondisi fisiknya yang terlihat sangat lemah. Ia mengatur alat dengan cekatan, namun jari-jarinya beberapa kali bergetar. Darno membuka mata pelan. "Dok, maaf, aku datang dengan cara begini." Santi menahan napas. Tatapan Darno membuatnya tidak bisa membalas kata apapun. Ada rasa bersalah yang tumbuh perlahan. Rasa yang mengalir jauh ke dalam, seakan menghubungkan kedua jiwa itu lewat sesuatu yang tidak mereka pahami. "Mas, istirahat dulu. Jangan bicara dulu. Nanti setelah membaik, kita bicarakan kado ini," ucapnya lirih. Darno menatapnya dengan mata sendu. "Jangan tunda, Dok. Nanti aku tidak sempat." Ucapan itu membuat seluruh bulu kuduk Santi berdiri. Ada ketakutan yang samar dalam suara Darno. Seakan ia tahu betul bahwa tubuhnya tidak bisa bertahan lama. Santi menelan ludah keras. "Mas, kamu tidak akan apa-apa. Kamu aman di sini," jawabnya meski hatinya sendiri meragukan kata-katanya. Darno memejamkan mata. Santi memegang kado itu dengan kedua tangan, menatapnya tanpa berkedip. Ia harus menepis dorongan untuk langsung membukanya. Ada sesuatu yang mengikat kado itu dengan hatinya. Sesuatu yang membuat dadanya mendadak sesak. Ia menaruh kado itu perlahan di meja samping, lalu kembali menatap Darno. Santi tidak tahu bahwa di balik seluruh perasaannya, penyesalan mulai tumbuh dengan sangat kuat. Penyesalan karena ia menolak suara hatinya sejak awal. Penyesalan karena ia menolak mendengarkan seseorang yang sebenarnya sedang menahan beban tak terhingga. Penyesalan itu semakin nyata ketika ia melihat Darno terbaring lemah. Tubuhnya yang kurus tenggelam di balik selimut tipis ruang periksa. Dan tanpa ia sadari, hari itu Santi mengambil langkah pertama menuju sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan yang dimulai dari sebuah kado kecil, dari seorang pemuda yang hampir pingsan di depan pintunya, dan dari suara masa lalu yang meminta untuk didengar kembali. Waktu berjalan pelan di ruang periksa. Mesin pengukur tekanan darah menunjukkan garis yang naik turun perlahan. Seirama napas Darno yang semakin berat. Dokter Santi berdiri di samping ranjang, menatap wajah pemuda itu yang pucat, seperti tidak pernah merasakan matahari selama berhari-hari. Santi duduk perlahan di bangku kecil dekat ranjang. Matanya tidak bisa lepas dari kado kecil yang ia letakkan di meja. Setiap kali ia menatapnya, dadanya seperti digenggam oleh sesuatu yang lembut, namun menyakitkan. Ada perasaan aneh, seakan ia sedang berada di ambang menemukan sebuah kebenaran yang telah terkubur bertahun-tahun. Ia membuka map arsip lama yang tadi ia temukan. Lembar demi lembar foto kecelakaan di masa lalu, catatan dokter, dan saksi-saksi. Semuanya membuat pikirannya terus berputar. Namun yang paling membuat lututnya lemas adalah foto kecil seorang anak laki-laki yang berdiri di pinggir jalan saat kecelakaan itu terjadi. Anak itu memiliki rambut kusut dan mata besar yang penuh ketakutan. Di bawah foto itu tertulis nama. Darno. Santi mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Ia tidak ingat pernah melihat anak kecil itu dulu, tapi hatinya mengenali tatapan itu. Tatapan yang sama dengan tatapan Darno saat ia mengulurkan kado di depan pintu ruangan tadi. Ia memandang Darno yang terbaring lemah. "Jadi kamu," saksi kecil itu. Gumamnya begitu pelan hingga dirinya sendiri hampir tidak mendengarnya. Ingatan samar muncul. Santi kecil menangis di pelukan ibunya di malam sebelum kecelakaan.
ibunya berpesan agar Santi selalu menjaga sesuatu yang tidak sempat ia sebutkan. Waktu itu, Santi terlalu kecil untuk memahami maksudnya. Namun hari ini, kata-kata itu kembali menyentuh pintu hatinya. Ia menatap kado itu lagi. Apakah ini ada hubungannya dengan pesan terakhir ibunya? Napas Santi tercekat ketika melihat pita kado itu. Warna oranyenya terlihat sangat familiar. Ia hampir tidak percaya, tetapi memori samar muncul dari dalam ingatannya. Pita oranye yang sama pernah ia lihat ketika ibunya duduk di kamar beberapa hari sebelum kecelakaan. Ibunya memegang sebuah kotak kecil sambil tersenyum kepada Santi kecil. "Ini bukan untukmu, nak. Ini untuk seseorang kelak," ucap ibunya saat itu. Santi kecil hanya mengangguk tanpa memahami. Kini potongan itu menyatu. Pandangannya mengarah pada kado yang dibawa Darno. Tiba-tiba dadanya terasa sangat sesak. Ia berdiri, memegang pinggir meja agar tidak jatuh. Dalam hitungan detik, rasa bersalah menyergap seluruh tubuhnya. Ia menolak seseorang yang membawa kotak yang mungkin dititipkan oleh ibunya sendiri. Darno membuka mata perlahan. Napasnya masih berat, tapi ia berusaha fokus pada wajah Santi. "Dok, tadi aku tidak sempat bilang." Santi segera mendekat, meletakkan tangannya di lengan Darno, agar pemuda itu tidak memaksakan diri. "Mas, tidak perlu bicara dulu. Tenangkan diri. Kamu butuh istirahat." Darno menggeleng pelan. "Tidak, dok, ini tentang ibumu." Kata itu membuat seluruh tubuh Santi kaku. Ia hampir menghentikan napas. Ibunya. Darno baru saja menyebut ibunya. "Bagaimana kamu tahu tentang ibuku?" ucap Santi dalam hati. Namun ia tidak mengucapkannya karena aturan perasaan yang menahan lidahnya. Darno mengangkat tangan dengan gemetar, menunjuk kado itu. "Ini amanah dari seseorang yang pernah menolong ayahku dan menyelamatkanku," dia bilang. "Nanti kalau aku besar, aku harus berikan ke Santi." Santi menutup mulut dengan telapak tangan matanya memanas. Tubuhnya bergetar tanpa ia sadari. Darno melanjutkan dengan napas terputus-putus. "Ibuku selalu bilang, jangan sampai amanah ini hilang. Dia jaga sampai akhir. Sebelum dia juga pergi." Santi menundukkan wajah ingatan tentang ibunya. Datang seperti badai yang menghantam hatinya. Kelembutan ibunya, senyumnya yang hangat, suara lembut yang selalu memanggil namanya dengan penuh sayang. Ia merasakan tetesan hangat mengalir di pipinya. Darno memejamkan mata lagi. Tubuhnya kembali melemah. Santi langsung memeriksa denyut nadinya. "Mas, jangan tidur dulu. Kamu harus tetap sadar," ucap Santi dengan suara gemetar. Namun Darno hanya membuka mata sedikit, sekadar memastikan dirinya melihat wajah Santi sekali lagi. "Kalau aku tidak sempat, buka kado itu. Dok, di situ ada pesan terakhir dari orang yang sangat sayang sama." Suara Darno hilang perlahan. Kelopak matanya menutup kembali. Santi memegang lengan Darno dengan kedua tangan. "Mas, dengarkan saya. Kamu tidak boleh pingsan sekarang," ucapnya dalam hati, menahan ketakutan yang terasa seperti air hitam yang naik ke dadanya. Ia menatap kado itu lagi. Ada getaran kecil dalam hatinya. Getaran yang berasal dari rasa rindu, rasa takut, dan rasa bersalah yang bercampur menjadi satu. Ia memegang kotak itu dengan kedua tangan untuk pertama kalinya sejak Darno menyerahkannya. Kotak itu hangat, seolah menyimpan sesuatu yang hidup. Santi duduk pelan, menatap kado itu tanpa berkedip. Apapun yang ada di dalamnya, ia tahu satu hal. Hidupnya sebentar lagi akan berubah. Bukan karena Darno, bukan karena keadaan, tapi karena amanah seorang ibu yang akhirnya kembali mengetuk pintu. Setelah bertahun-tahun tertutup, Santi menggenggam kotak itu lebih erat. Dadanya berdebar seperti gelombang yang tidak bisa ia hentikan. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu terjadi, ia merasa masa lalu dan masa kini terhubung melalui sebuah jejak kecil yang selama ini tersembunyi. Lampu di ruang periksa menyala redup.
menyisakan bayangan lembut yang bergerak di dinding setiap kali Santi melangkah. Di luar, suara pasien mulai berkurang. Jam kerja sore berganti dengan shift malam, meninggalkan suasana lengang yang hanya dihuni suara AC dan detakan alat medis yang memantau kondisi Darno Santi berdiri di dekat jendela, memandang langit yang mulai gelap. Angin malam tidak bisa ia rasakan, karena kaca tertutup rapat, namun hawa aneh merayap masuk ke dadanya. Perasaan itu membuat ia sulit bernapas. Ia menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Wajahnya terlihat pucat, matanya memerah. Sejak Darno dibawa masuk ke ruang periksa, ia tidak bisa menenangkan diri. Di ranjang, Darno masih terbaring lemah. Tubuhnya yang kurus tenggelam di balik selimut tipis. Seakan setiap detik napasnya bisa hilang sewaktu-waktu. Sementara itu, kado kecil di atas meja seolah menjadi pusat gravitasi yang menarik seluruh pikiran Santi. Santi mengambil kursi dan duduk di samping ranjang, menatap Darno yang kini mulai berkeringat dingin. Ia mengusap kening pemuda itu dengan tisu, berusaha menurunkan demam yang diam-diam muncul. "Tubuhmu terlalu lemah," bisik Santi pelan. Suaranya pecah seperti sedang berbicara pada bayangan yang tersesat. Darno bergerak sedikit. Matanya membuka setipis garis. "Dok, jangan pergi." Suaranya seperti helaan napas. Orang yang baru keluar dari mimpi buruk Santi spontan menggenggam tangan Darno agar ia merasa aman. "Aku tidak pergi. Aku ada di sini." Ucapan itu muncul begitu saja. Tidak terukur, tidak direncanakan, namun begitu jujur keluar dari hatinya. Darno kembali memejamkan mata dan Santi merasakan genggaman ringan dari tangan pemuda itu. Genggaman yang lemah tapi terasa seperti permohonan yang tulus. Beberapa menit kemudian, seorang perawat masuk membawa air hangat dan obat. Santi mengangguk dan berterima kasih. Perawat itu menatap Darno sebentar. "Dok, orang ini mau dibuatkan rujukan rawat inap atau bagaimana? Kondisinya lumayan drop." Santi memandang Darno, lalu memandang kado di meja. "Belum, kita observasi dulu sampai dia stabil." Perawat mengangguk lalu keluar, meninggalkan Santi berdua dengan Darno. Ruangan kembali sunyi. Santi bangkit dari kursi dan berjalan mendekati meja. Tangannya meraih map arsip lama yang tadi membuatnya gemetar. Ia membuka satu lembar yang berisi laporan kecelakaan. Ada kalimat kecil yang selama ini tidak pernah ia sadari, karena tidak pernah ia baca dengan teliti. Kalimat itu tertulis di bagian bawah laporan. Seorang wanita dewasa meninggal di tempat sambil melindungi 2 anak kecil. Santi menutup mulutnya dengan tangan. Ia tahu ibunya meninggal pada kecelakaan itu. Tapi ia tidak pernah tahu ada 2 anak kecil yang ia lindungi. Ia mengingat Darno. Ia mengingat sebuah kilas wajah bocah laki-laki kecil dalam foto arsip. Ia mengingat tubuh ibunya yang ditemukan memeluk seorang anak kecil saat itu. Santi terjatuh duduk di kursi, lututnya melemah. "Jadi, ibuku melindungi dia." Ia menoleh ke arah ranjang Darno, tampak seperti seseorang yang kehilangan seluruh hal berharga dalam hidupnya, namun tetap memegang satu hal kecil yang tersisa. Amanah itu, tiba-tiba lampu ruangan berkedip sebentar. Hanya 1 detik, namun cukup membuat jantung Santi berdegup keras. Ia menoleh cepat ke kiri kanan, tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya dan Darno. Namun dalam sekejap, hawa ruangan berubah seperti ada seseorang yang berdiri di sudut, mengamati Santi memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Tenang, ini hanya perasaan karena lelah," gumamnya sambil menenangkan diri. Ia kembali menatap kado itu. Cahaya lampu yang redup membuat kotak itu terlihat seperti menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang selama ini mencari jalannya kembali pulang. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh kotak itu, namun jarinya berhenti beberapa senti di atasnya. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul, bukan karena isi kotak itu, tapi karena kebenaran yang mungkin akan muncul bersamaan dengannya. Kenapa harus hari ini muncul? Kenapa harus sekarang? Ucapnya lirih.
Napas Darno semakin panjang dan berat. Santi kembali mendekat dan memeriksa denyut nadinya Darno membuka mata lagi. Kali ini sedikit lebih lama. Ada air yang menggenang di sudut matanya. "Dok," suaranya pecah. "Jangan takut. Kalau nanti kamu tahu semuanya." Santi menelan ludah. "Mas, jangan paksa bicara." Darno tersenyum kecil, senyum yang tampak menahan banyak sakit. "Aku cuma ingin kamu tidak salah sangka sama aku." Santi memegang bahunya, suaranya lirih. "Aku tidak salah sangka, aku hanya terlalu terlambat mengerti." Darno menutup mata lagi. Napasnya terdengar seperti seseorang yang sedang berlari dalam gelap. Di luar ruangan, angin malam menghempas pepohonan. Hembusannya menimbulkan suara samar, seperti seseorang yang memanggil nama Santi dari jauh. Ruangan kembali berkedip sekali, meski kali ini sangat cepat. Santi menoleh ke arah lampu. Hatinya mencelos. Ada firasat dalam dirinya bahwa malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang sedang bergerak menuju dirinya sejak siang tadi. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari, meski ia berusaha menutup pintu serapat mungkin. Ia kembali menatap kado itu. Kado yang kini terasa seperti detak jantung kedua dalam ruangan itu. Perlahan, sangat perlahan, Santi mendekatkan dirinya pada meja, meraih kotak itu dengan kedua tangan yang bergetar. Ia memegangnya erat. Di ujung ruangan, Darno berbisik dengan suara yang sangat pelan, seolah berasal dari mimpi paling dalam. "Amanah itu sudah dekat." Malam itu menjadi malam yang menandai permulaan dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang tidak hanya membuka kado kecil itu, tapi membuka pintu besar yang selama ini terkunci dalam hati Santi. Dan saat jam di dinding bergerak ke angka 9 malam, Santi tahu tidak ada cara untuk kembali seperti sebelumnya. Lampu malam di klinik berpendar lembut, memantul di lantai yang semakin sepi dari langkah manusia. Udara dingin dari AC mengalir pelan, namun bagi Darno, dunia sudah tidak lagi terasa. Napasnya naik turun dengan berat, seolah tiap helaan membutuhkan seluruh tenaga yang tersisa dalam tubuh kurusnya. Santi berdiri di sisi ranjang, menatap alat pengukur tekanan darah yang angkanya terus menurun perlahan. Setiap detikan membuat hatinya semakin cemas. Ia menekan tombol panggil perawat, namun ia tidak meninggalkan sisi Darno sedetik pun. Darno tampak seperti seseorang yang sedang tenggelam dalam lautan gelap. Kelopak matanya bergetar, tubuhnya mengeluarkan keringat dingin, dan jari-jarinya menggenggam selimut seperti seseorang yang berpegang pada sisa hidup. Ketika perawat masuk, Santi langsung memberikan instruksi. Suaranya terdengar mantap, namun gemetar yang tersembunyi tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. "Ambil infus dan cairan elektrolit. Cepat," ucapnya sambil tetap menahan lengan Darno. Perawat mengangguk dan segera menyiapkan alat. Santi membantu memasang jarum infus ke tangan Darno. Saat jarum itu masuk, tubuh Darno bereaksi kecil, namun matanya tidak terbuka. Santi merasakan denyut nadinya semakin cepat. "Tolong bertahan," bisiknya tanpa sadar. Perawat menatap Santi dengan raut khawatir. "Dok, kondisinya sudah masuk tahap bahaya. Sepertinya dia sudah lama tidak makan atau minum." Santi menelan ludah keras. Ia menatap wajah Darno yang semakin pucat. "Dia sempat bilang ini penting sekali. Dia memaksakan diri untuk datang," ucap Santi lirih. Perawat tidak menjawab, ia hanya mengatur alat dan memastikan cairan infus mengalir lancar. Ruangan kembali sunyi setelah perawat keluar. Santi kembali duduk di samping ranjang, memperhatikan setiap perubahan kecil pada wajah Darno. Setiap gerakan napas terasa seperti pertaruhan. Pada satu saat, tubuh Darno bergerak sedikit. Bibirnya membuka, mengeluarkan suara sangat pelan. "Bu, tunggu." Santi terdiam. Kata itu membuat hatinya seperti pecah. Darno mengigau. Santi mendekatkan telinganya ke mulut Darno. Ia mendengar bisikan yang semakin kabur, namun tetap dapat ia tangkap. "Jangan,
Biarkan, dia sendirian. Santi menutup mulutnya dengan tangan. Matanya memanas. Ia tahu betul, kalimat itu adalah kalimat yang biasanya diucapkan oleh seseorang yang sedang memanggil kenangan terakhirnya. Santi mengusap rambut Darno perlahan. "Kamu tidak sendirian. Aku ada di sini," bisiknya, suaranya nyaris patah. Namun Darno tidak mendengar. Beberapa menit kemudian, napas Darno semakin pelan. Tubuhnya bergerak sekali, lalu berhenti. Untuk sesaat, Santi mengira ia telah kehilangan pemuda itu. Panik merayap cepat di dadanya. Ia berdiri dan segera memeriksa denyut nadi. Tidak ada respons. Santi menekan tombol alarm darurat. Lampu merah kecil menyala di atas pintu. Perawat berlari masuk, diikuti satu orang satpam yang tampak bingung. "Dok!" seru perawat. "Bantu saya, cepat. Tekanan darah turun drastis," ucap Santi tanpa menoleh perawat segera mengambil alat oksigen portabel. Satpam berdiri di sudut ruangan. Tidak tahu harus melakukan apa, namun raut wajahnya berubah. Seperti baru menyadari bahwa pemuda yang tadi mereka usir bukan orang biasa. Santi memasang masker oksigen di wajah Darno, sementara perawat memeriksa alat monitor. Angka yang muncul membuat Santi menggigit bibir. "Dok, dia sudah masuk tahap kritis," ucap perawat pelan. Santi tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah Darno, wajah seorang pemuda yang datang dengan mata penuh tekad, membawa sebuah kado kecil yang ia tahan erat, meski tubuhnya hampir runtuh. Kado itu kini tergeletak di meja, namun seolah memancarkan suatu energi yang menekan suasana ruangan. Santi memegang tangan Darno yang dingin. "Mas, dengarkan saya. Kamu harus bangun." Darno tidak merespons. Santi menunduk dan memejamkan mata. Rasa bersalah yang tadi hanya sebatas bisikan kini menjelma menjadi ombak besar yang menghantam seluruh dadanya. Andai ia membuka pintu 1 menit lebih cepat. Andai ia mendengarkan Darno sejak awal. Andai ia percaya pada mata yang penuh ketakutan itu. Namun kenyataan hari ini menamparnya dengan keras. Ia telah menolak seseorang yang membawa amanah dari ibunya sendiri. Infus mulai bekerja, tubuh Darno sedikit menggeliat. Napasnya perlahan kembali muncul, meski sangat kecil. Santi langsung memeriksa denyut nadinya. Ada respon, meski lemah. Perawat menghela napas lega. "Sedikit stabil, dok." Namun Santi hanya terpaku pada wajah Darno. Ia berlutut di samping ranjang, memegang tangan pemuda itu seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang baru. Ia sadari memiliki ikatan mendalam dalam hidupnya. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Hanya suara mesin infus dan detakan alat monitor yang mengisi ruangan. Namun suara itu terasa seperti nyanyian samar antara harapan dan ketakutan. Darno membuka mata sedikit. Sangat tipis. Cukup untuk melihat sekelebat bayangan Santi yang menatapnya. Suara Darno muncul pelan. "Dok, tolong, jangan takut. Nanti kalau kado itu dibuka." Santi menelan ludah. "Mas, diam dulu. Kamu harus istirahat." Darno tersenyum samar senyum yang tampak seperti ucapan terima kasih terakhir. "Terima kasih sudah dengarkan aku, walau terlambat." Kelopak matanya menutup kembali. Santi menundukkan kepala, menahan air mata yang akhirnya tidak bisa ia bendung. Setetes jatuh di punggung tangan Darno. Dalam ruangan dingin itu, Santi merasakan hatinya berubah. Penolakan, keraguan, dan ketidakpercayaan perlahan melebur menjadi tekad baru. Ia menggenggam kado itu dengan satu tangan, dan dengan tangan lain ia memegang tangan Darno. Malam itu, saat jarum jam bergerak menuju tengah malam, Santi tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak akan membiarkan Darno berjuang sendirian. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat pemuda itu bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai seseorang yang membawa bagian dari hidupnya sendiri. Waktu telah melewati tengah malam, namun klinik tetap terang. Ruang periksa yang biasanya tenang kini menyimpan ketegangan yang menggantung di udara. Di sudut ruangan, alat monitor berdetak pelan,
memantau kondisi Darno yang masih terbaring lemah. Santi duduk di kursi kecil di samping ranjang, namun ia tidak bisa diam. Tangannya sesekali menggenggam selimut, lalu pindah memegang tepi meja, lalu kembali memegang tangan Darno. Ada kecemasan yang sulit ia kendalikan, seakan ada sesuatu yang terus menekan dadanya agar tetap terjaga. Kado kecil di atas meja masih belum tersentuh. Pita oranye itu tampak kontras di bawah cahaya lampu, memberi bayangan panjang yang menutupi separuh permukaan meja kado itu, seolah memanggil Santi sejak siang tadi. Namun ia belum memiliki keberanian untuk membukanya. Darno bergerak sedikit, napasnya bergetar, dan kelopak matanya terbuka. Perlahan Santi langsung mendekat. "Mas, kamu sadar?" ucap Santi lembut, nyaris seperti seseorang yang takut suara keras bisa memecahkan sesuatu yang rapuh. Darno menatap sekeliling, lalu fokus pada wajah Santi. Pandangannya masih buram, namun ia tersenyum samar. Senyum itu datang dari tempat paling dalam hatinya, seperti seseorang yang akhirnya melihat cahaya di ujung lorong panjang yang gelap. "Dok, maaf, aku ngerepotin." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Santi menggeleng, merasa tenggorokannya menegang. "Tidak, kamu tidak merepotkan," jawabnya. Namun suara itu bergetar. Darno menelan ludah dengan susah payah. "Tadi, aku takut sekali. Takut kalau aku tidak sempat bilang ke dok." Santi meraih tangannya, meremasnya hangat. "Sekarang kamu aman, kamu sudah di sini, masih ada waktu." Darno menggeleng pelan. "Waktu itu sedikit, aku takut sekali." Santi menunduk, menahan rasa pedih yang muncul. Tiba-tiba Darno mengalihkan pandangan ke arah kado kecil di meja. Matanya berubah lembut, seperti seseorang yang melihat benda paling berharga dalam hidupnya. "Itu harus dok terima, karena itu milikmu." Santi menatap kado itu, lalu menatap wajah Darno. "Mas, apa isi kado itu?" Darno menarik napas panjang sebelum menjawab. Napas itu tampak seperti usaha terakhir dari tubuh yang hampir menyerah. "Aku tidak tahu isinya. Dari kecil aku dibilangi, kalau kado itu bukan buat aku. Itu buat seseorang yang bernama Santi. Ibuku menyimpannya sampai hari terakhir." Santi memejamkan mata ketika mendengar kata itu. "Ibuku." Darno melanjutkan. "Waktu itu kecelakaan besar, aku masih kecil. Ibuku melindungi aku, tapi dia tidak selamat." Santi menahan napas. Kata-kata Darno menusuk jantungnya seperti jarum kecil yang terlalu dalam. Di detik terakhir, ibuku bilang, ada seorang perempuan baik yang menyelamatkan aku dari lokasi kecelakaan. Dia bilang, perempuan itu memberikan kado itu. Sebelum pergi ibuku bilang, kalau aku sudah besar, aku harus cari Santi dan kasih kado itu, apapun yang terjadi. Santi memegangi mulutnya. Matanya berair, seluruh tubuhnya bergetar tanpa ia sadari. Darno menatapnya dengan mata yang sendu. "Dok, perempuan itu yang mengangkat aku dari jalan." Sambil menangis, "Itu ibumu." Santi hampir jatuh dari kursi. Ia menatap Darno tanpa kedip. Tangannya menutup mulut, menahan suara yang ingin pecah. "Ibumu menyelamatkan aku. Waktu aku kecil, dia memeluk aku sambil panggil-panggil seseorang. Aku tidak tahu siapa, tapi aku ingat wajah itu sampai sekarang." Santi menundukkan kepala dan menutup kedua matanya. Air mata jatuh tanpa ia bisa tahan lagi. Ia menggigit bibirnya agar suaranya tidak pecah terlalu keras. Darno melanjutkan dengan suara lemah. "Setelah kecelakaan itu, aku dibawa oleh tetangga, lalu aku besar di lingkungan susah. Ibuku selalu cerita hal itu, setiap malam sebelum tidur sampai hari terakhir." Santi tidak mampu menahan dirinya. Ia meraih tangan Darno dan memeluknya erat. "Mas, kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Suaranya pecah, namun pelan. Darno tersenyum lemah.
Aku mau bilang, tapi Dok takut sama aku. Kelihatan sekali, aku orang miskin, kotor, tidak pantas masuk ruangan Dok. Aku takut Dok tidak percaya. Jadi aku cuma bawa kado itu. Santi menggenggam tangan Darno, semakin erat Darno menggerakkan kepalanya sedikit ke arah kado itu. Aku janji sama ibuku, aku harus kasih itu sebelum aku pergi. Kata terakhir itu membuat dada Santi mencelos. Ia mendekat, menatap wajah Darno yang semakin pucat. Mas, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku tidak akan biarkan kamu pergi. Darno membuka mata sedikit lebih lebar, menatap Santi seakan ingin mengukir sosok dokter itu. Dalam pikirannya, Dok, aku bahagia. Akhirnya aku ketemu kamu. Santi mengusap wajah Darno dengan kedua tangan. Tetes air mata jatuh satu persatu ke pipi pemuda itu. Darno berusaha mengangkat tangannya yang lemah, lalu menyentuh tangan Santi sebentar. Kado itu bukan sekadar barang, itu pesan terakhir dari ibumu dan ibuku. Santi menunduk, menahan isak yang ingin meledak. Darno menutup mata perlahan. Aku sudah lega, Dok sudah tahu, aku tidak kuat lagi. Mas, jangan bilang begitu. Suara Santi pecah meski ia berusaha menahannya. Darno tidak menjawab, namun bibirnya membentuk senyum tenang, senyum yang terasa seperti seseorang yang akhirnya berhasil memenuhi janji paling penting dalam hidupnya. Santi menunduk, memeluk tangan Darno erat. Di ruangan itu, antara suara mesin medis dan napas yang tersisa, pengakuan pertama itu mengubah segalanya. Kini Santi tahu, Darno bukan orang asing. Ia adalah bagian dari masa lalu yang hilang. Bagian dari kisah ibunya. Bagian dari luka yang selama ini ia simpan dalam diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Santi tidak hanya merasa bersalah. Ia merasa takut kehilangan Darno. Takut kehilangan satu-satunya penghubung yang tersisa antara dirinya dan ibunya. Suasana di ruang periksa semakin sunyi, seolah malam telah memeluk seluruh klinik dalam ketenangan yang menakutkan. Santi duduk di samping ranjang Darno, menatap pemuda itu yang kini tertidur lemah dengan wajah pucat dan napas tak beraturan infus yang mengalir perlahan, tampak tidak cukup untuk memulihkan tenaga yang ia habiskan sepanjang hari. Namun Santi tahu, luka Darno bukan hanya dari tubuhnya. Ada luka lain yang lebih dalam. Luka yang sudah ia bawa sejak kecil. Luka yang tergantung pada amanah yang sekarang berada di dalam kado berwarna coklat itu. Santi menatap kado itu pelan. Tangan gemetarnya terulur untuk menyentuh permukaan kertas pembungkusnya. Kali ini tidak ada rasa canggung seperti sebelumnya. Yang ada hanya perasaan berat, seperti ia sedang memegang bagian dari ibunya sendiri. Ia menarik napas dalam, lalu meletakkannya kembali. Ia belum siap membuka kado itu, tidak malam ini. Tidak saat Darno masih berjuang mempertahankan hidupnya. Darno bergerak sedikit. Kelopak matanya terbuka tipis. Santi langsung mendekat. Mas Darno, kamu dengar saya? Bisik Santi. Darno menoleh pelan ke arah suara itu. Ada senyum kecil di bibirnya, meski tubuhnya terlihat semakin rapuh. Dok, maaf, aku tidur. Lama ya? Santi menggeleng. Istirahat saja dulu. Darno menelan ludah. Napasnya tersengal seperti seseorang yang terjaga dari mimpi buruk. Dok, ada sesuatu yang harus aku bilang sebelum terlambat. Nada suaranya begitu serius, sehingga hati Santi terasa mencelos. Ia menahan napas tanpa sadar. Darno menatap langit-langit ruangan sebentar, seolah sedang memanggil kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya. Ibuku dulu pernah bilang, kado itu bukan hanya titipan, tapi juga penjelasan. Kenapa waktu itu semua terjadi? Santi merasa jantungnya menegang. Penjelasan apa, Mas? Ucap Santi dalam hatinya. Namun bibirnya tetap diam demi menahan aturan cerita. Darno melanjutkan. Suaranya meninggi sedikit, lalu turun lagi. Ibuku diselamatkan oleh ibumu. Tapi itu bukan semua. Ada hal lain yang disimpan keluargamu.
tentang kecelakaan itu, Santi menegang. Arus darah di tubuhnya seolah berhenti. Ada rasa asing menjalar di tengkuknya. Ia memegang tepian ranjang untuk menahan tubuhnya agar tidak roboh. Darno terus berbicara meski napasnya tersekat. Ibuku pernah bilang, kalau ibumu tidak seharusnya ada di jalan itu. Hari itu, ibumu datang ke tempat ayahku untuk menyampaikan sesuatu yang tidak pernah selesai. Karena kecelakaan itu, wajah Santi berubah pucat. Bagian dari dirinya menolak, bagian lain ingin tahu. Ada rahasia besar yang sejak lama terpendam, rahasia yang tidak pernah diceritakan oleh ayahnya. Rahasia yang tiba-tiba muncul melalui suara seorang pemuda miskin yang datang membawa kado Darno memejamkan mata sebentar, menahan sakit yang menyerang tubuhnya. Santi mendekatkan wajahnya agar mendengar lebih jelas. Ayahku, waktu itu baru selesai bertengkar dengan seseorang dan ibumu datang ke sana untuk menenangkan karena mereka keluarga dekat. Santi membeku. Kata itu menghentikan seluruh pikirannya. Keluarga dekat. Selama ini ia hanya tahu ibunya dan ayah Darno tidak memiliki hubungan apa-apa. Ia tidak pernah mendengar ayahnya bercerita tentang itu. Tidak pernah ada pembicaraan tentang keluarga lain atau hubungan dekat dengan siapapun. Darno membuka mata lagi. Kali ini lebih lambat, namun pandangannya penuh luka. Setelah ibumu menyelamatkan aku, ayahku bilang, kalau ibumu menyimpan pesan yang harus aku sampaikan ke Santi saat sudah besar. Santi menelan ludah keras. Suaranya terjebak di tenggorokan. Apa pesannya? Namun suara itu hanya keluar dalam hati, tidak boleh diutarakan. Darno mengangkat tangan dengan sisa tenaga dan menunjuk kado itu. Ada di dalam situ. Dok, ibuku bilang, kalau kado itu berisi jawaban. Kenapa hidupmu selalu terasa kosong sejak kecil? Air mata Santi mengalir tanpa ia sadari. Kata-kata Darno mengguncang seluruh dirinya. Ada sesuatu yang menjebol dinding yang ia bangun sejak kematian ibunya. Darno tersenyum lemah, napasnya memendek. Aku minta maaf, baru hari ini aku bisa kasih... Santi menggeleng cepat sambil memegang tangan Darno. Jangan bicara dulu, kamu butuh waktu. Darno tidak menghiraukan. Amanah itu sudah menunggumu lama, sangat lama. Aku takut. Kalau aku tidak sanggup lagi, Santi hampir menangis keras. Mas Darno, jangan paksa bicara. Darno membuka mata untuk terakhir kalinya malam itu, menatapnya dalam. Aku bahagia bisa ketemu kamu. Dok, aku lega. Kemudian tubuhnya merosot lembut. Napasnya melemah, hampir tidak terdengar. Santi panik, memeriksa nadinya dengan cepat. Masih ada. Sangat lemah, tetapi ada. Ia menekan tombol panggil perawat. Namun sebelum perawat masuk, Santi menggenggam kado itu dengan kedua tangannya. Ia kini tahu, amanah ini bukan hanya milik Darno. Ini adalah amanah ibunya. Amanah yang telah menunggu bertahun-tahun, terbungkus rapat oleh waktu dan kehilangan. Amanah yang kini berada di tangannya sendiri. Malam itu, Santi tidak tidur. Ia duduk di samping ranjang Darno, memegang kado itu dengan hati yang berdebar keras. Seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Subuh datang perlahan, membawa cahaya tipis yang menyelinap melalui celah gorden ruang periksa. Garis cahaya itu mengenai wajah Santi yang sejak malam tidak meninggalkan sisi Darno matanya merah. Bukan hanya karena lelah, tetapi karena semalaman ia menahan air mata yang tidak berhenti jatuh. Darno masih terbaring lemah. Meski infus membantu sedikit menstabilkan tubuhnya, napasnya masih tersengal seperti seseorang yang baru saja bertarung melawan badai panjang. Tubuhnya gemetar halus setiap beberapa menit. Santi menyentuh pergelangan tangan Darno, memastikan denyutnya masih ada. Mas, bertahan. Ya, bisiknya lirih. Di atas meja, kado kecil itu tetap utuh, namun atmosfer ruangan berubah setiap kali Santi menoleh ke arahnya.
Seakan kotak kecil itu membawa beban besar yang sejak lama menunggu waktu untuk dibuka. Santi memejamkan mata sebentar, lalu menghela napas panjang. Tangannya meraih kado itu. Ia memandanginya lama, sebelum akhirnya duduk tegak di kursinya dengan hati yang berdegup keras. "Aku harus tahu," gumamnya pelan. Tangannya membuka pita oranye yang melingkar rapi di kado itu. Pita itu terlepas dengan mudah, seperti memang menunggu disentuh oleh tangan Santi. Ia perlahan membuka kertas bungkusnya. Setiap gerakan terasa seperti membuka lembar hidupnya yang sudah lama terkubur. Begitu kertas pembungkus terlepas, muncul sebuah kotak kayu kecil berwarna kecoklatan. Kotak itu tidak mewah, tetapi tampak sangat tua. Permukaan kayunya halus, namun ada goresan halus seperti pernah dibawa dalam perjalanan panjang. Santi menyentuh permukaan kayu itu. Hangat, seolah menyimpan jejak sentuhan ibunya. Ia membuka kotak itu pelan. Engselnya mengeluarkan suara kecil yang lembut, seperti suara napas yang disimpan bertahun-tahun. Dan di dalam kotak itu, Santi membeku, matanya membesar. Napasnya berhenti sejenak. Di dalam kotak itu terdapat sebuah foto kecil berwarna kusam. Foto ibunya. Namun bukan hanya ibunya seorang. Di foto itu, ibunya tersenyum sambil menggendong Santi kecil. Di sampingnya ada seorang lelaki muda yang tidak pernah Santi lihat sebelumnya. Lelaki itu memeluk kedua bahu ibunya dengan ekspresi hangat, seolah mereka bertiga adalah keluarga kecil yang lengkap. Santi menutup mulutnya. Dadanya terasa seperti ditusuk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Siapa lelaki itu? Mengapa ibunya tidak pernah bercerita? Mengapa ayah kandungnya tidak ada di foto itu? Namun sebelum pikirannya tenggelam lebih jauh, ia melihat lembaran kertas yang terlipat rapi di bawah foto itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kertas itu dan membukanya perlahan. Tulisan tangan yang ia kenal sejak kecil muncul dengan sangat jelas. Tulisan ibunya. Tulisan yang terakhir kali ia lihat sebelum kecelakaan itu. Santi membacanya pelan. Suaranya bergetar. "Untuk Santi, putriku. Jika suatu hari kamu menerima ini, berarti aku sudah tidak bisa menemanimu lagi. Maafkan ibu karena menyimpan banyak hal darimu. Ibu tidak ingin kamu tumbuh dengan luka yang seharusnya bukan milikmu." Air mata Santi kembali jatuh, membasahi kertas itu. Tangannya gemetar semakin hebat. Ia melanjutkan membaca. "Aku pernah menyayangi seseorang sebelum menikah dengan ayahmu. Lelaki itu adalah ayah kandung Darno. Kami berpisah bukan karena kami ingin, tapi karena keluarga memisahkan kami. Ibu tidak pernah membencinya. Ia adalah lelaki baik yang selalu melindungi kami. Hingga suatu hari, kecelakaan itu merenggut nyawanya." Santi membekap mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat. Seketika dunia terasa runtuh di sekelilingnya. Darno adalah anaknya. Anak yang selalu ingin ayahnya bangga. Ibu berjanji untuk menjaga amanah ini. Agar suatu hari kau tahu bahwa hidup kalian pernah terhubung. Dan jika takdir mempertemukan kalian, jagalah dia seperti ibu dulu menjaga kalian. Santi menjatuhkan kertas itu di pangkuannya. Ia menahan napas keras-keras, berusaha tidak terisak terlalu keras. Hatinya remuk, hancur, namun juga dipenuhi sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kebenaran yang disembunyikan bertahun-tahun kini menumpuk di dadanya seperti beban yang tidak tertahankan. Ia menatap Darno. Pemuda yang dulu ia kira orang asing, pemuda yang diusir oleh satpam, pemuda yang ia tolak ketika datang membawa kado. Namun kenyataannya, Darno adalah anak dari lelaki yang pernah dicintai ibunya. Darno adalah bagian dari kisah hidup keluarganya yang tidak pernah ia ketahui. Darno adalah seseorang yang seharusnya ia jaga, seperti ibunya menjaga anak itu dulu. Dan ketika pikirannya mulai jatuh dalam pusaran kejutan itu, Darno tiba-tiba bergerak. Santi tersentak dan segera mendekat. Darno membuka mata sedikit. Napasnya masih lemah, namun tatapannya tertuju pada kotak itu. "Dok, kamu sudah buka?" Santi mengangguk pelan, air matanya masih mengalir.
Mas, ini dari ibuku. Darno tersenyum samar. Aku tahu itu amanah yang ibu pegang selama bertahun-tahun. Santi menggenggam tangan Darno. Mas, apa kamu tahu semuanya? Darno menggeleng pelan. Tidak semua, ibuku cuma bilang kami pernah hampir jadi keluarga. Santi menunduk, menangis dalam diam. Darno melanjutkan pelan. Aku cuma ingin Dok tahu kalau kita tidak asing. Santi tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia menunduk ke dada Darno dan menangis tanpa suara Darno mengangkat tangannya yang lemah, menyentuh kepala Santi dengan lembut. Aku senang. Akhirnya kau tahu semuanya. Di saat itu, Santi merasa hidupnya berubah sepenuhnya rahasia masa lalu. Luka yang tidak pernah sembuh dan hubungan yang tidak pernah terjelaskan, semuanya berkumpul dalam ruangan itu. Dan di tengah semua itu, hanya ada satu hal yang menjadi pusat seluruh kisah Darno. Pemuda yang membawa amanah paling suci dari ibunya. Pemuda yang kini terbaring lemah di hadapannya. Pemuda yang hidupnya terikat pada kehidupannya sejak sebelum ia mengerti arti kehilangan. Pagi itu datang dengan pelan, seolah dunia pun takut membangunkan luka yang baru saja terbuka. Cahaya lembut matahari menyelinap masuk melalui tirai tipis di ruang periksa, memantul pada kotak kayu kecil yang kini diletakkan di pangkuan Santi. Ruangan itu sunyi, kecuali suara napas Darno, yang masih berat namun mulai stabil setelah semalaman diberi infus dan oksigen. Santi duduk di samping ranjang tanpa bergerak. Ia seperti patung yang menahan seluruh isi dunia dalam dadanya. Matanya sembab, wajahnya pucat, namun kedua tangannya tetap menggenggam kotak itu, seolah jika ia melepaskannya, hatinya akan jatuh dan hancur berkeping-keping foto ibunya. Dan surat itu diletakkan rapi di samping kotak. Santi menatap keduanya dengan mata yang kosong, seperti seseorang yang masih terjebak di antara mimpi buruk dan kenyataan pahit yang memaksanya bangun perlahan. Ia menyentuh foto itu. Jari-jarinya mengusap pipi ibunya dalam gambar, seakan ingin merasakan kehangatan yang dulu selalu menyelimutinya. Namun kini yang ada hanyalah dingin dari kertas dan pahit dari kenyataan. Bu, kenapa ibu tidak pernah cerita? Bisiknya lirih, hampir tidak terdengar Darno, yang masih lemah membuka mata pelan. Cahaya pagi membuat matanya sedikit berkedip, namun ia langsung melihat Santi yang duduk membelakanginya. Ia melihat bahu Santi bergetar halus. Ia tahu Santi sedang menahan perasaan yang tidak pernah ia alami selama ini. Dok, panggil Darno dengan suara serak. Santi terdiam. Ia menyeka air mata dengan cepat, lalu menoleh. Mas sudah bangun. Darno tersenyum kecil, senyum yang lembut namun menyakitkan untuk dilihat, karena di balik itu ada kepasrahan. Ada kebahagiaan kecil bahwa amanah itu telah tersampaikan. Ada kelegaan, meski tubuhnya belum tentu mampu bertahan lama. Santi duduk lebih dekat, ia memegang tangan Darno, menggenggamnya seakan takut jika pelepasannya berarti kehilangan. Mas, kado ini terlalu besar buat aku, ucap Santi dengan suara gemetar. Darno menatapnya lama. Tidak, itu memang untukmu. Dari dulu, Santi menggeleng pelan. Air matanya kembali jatuh, namun ia biarkan kali ini. Aku tidak siap. Ternyata semua ini tentang ibuku, tentang keluargamu. Darno menghela napas pendek. Aku juga tidak siap, Dok. Tapi ibuku bilang kalau suatu hari semuanya harus terbuka. Suasana jatuh lagi dalam keheningan. Keheningan yang tidak menusuk, namun menyelimuti keduanya seperti selimut yang menahan hawa dingin. Santi membuka kotak itu sekali lagi. Ia menatap isinya dengan perasaan berbeda. Ada foto lain yang belum ia perhatikan sebelumnya. Sebuah foto kecil, mungkin diambil secara spontan. Di foto itu tampak ibunya memegang tangan seorang anak kecil. Darno kecil yang berdiri ketakutan namun memegang kotak kecil yang sama. Santi terkejut melihat foto itu. Ini, Mas, ini kamu waktu kecil,
Darno tersenyum samar. Iya, waktu itu ibumu nyuruh aku pegang kotak itu, sambil bilang, jangan lepaskan sampai kamu besar. Santi memejamkan mata, merasakan tusukan lembut di jantungnya. Ia membayangkan ibunya yang sedang panik di lokasi kecelakaan, menyelamatkan 2 anak kecil, dan di tengah kekacauan itu, masih memikirkan sesuatu yang harus ia sampaikan di masa depan. Ia mengambil foto itu perlahan, menatap wajah Darno kecil yang ketakutan, namun memeluk kotak itu erat. Mas, kamu bawa ini sepanjang hidupmu, ucap Santi lirih Darno mengangguk pelan. Aku tidak punya apa-apa dari ibuku, cuma kotak itu dan pesan darinya. Santi menggenggam tangan Darno lebih erat. Kamu sudah jaga amanah ini, lebih baik dari siapapun. Darno tersenyum. Aku cuma ingin ibuku bangga, aku takut gagal. Santi menunduk, menahan tangis. Mas tidak gagal, justru karena kamu. Aku bisa tahu kebenaran yang selama ini aku cari. Darno menatap langit-langit, napasnya pelan dan teratur. Aku senang. Dok, akhirnya aku bisa ketemu kamu dan kasih kado itu. Santi merasa hatinya dihimpit sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu perasaan apa yang kini tumbuh dalam dadanya. Rasa kehilangan yang datang sebelum waktunya. Rasa sayang yang tiba-tiba muncul. Rasa terhubung yang terlalu dalam untuk dijelaskan oleh logika. Ia menatap Darno dengan mata yang penuh air, namun penuh ketegasan. Mas, aku janji, aku tidak akan biarkan kamu sendirian lagi. Darno memandangi wajah Santi lama. Ada sesuatu yang bergetar di matanya, sesuatu yang sulit ditahan. Terima kasih, Dok Santi. Santi mengusap dahi Darno pelan. Gerakan lembut yang muncul dari tempat paling dalam hati. Ia kembali menatap isi kotak itu. Selain foto dan surat itu, ada sesuatu lainnya yang terselip di dasar kotak. Santi mengambilnya perlahan. Benda itu adalah kalung kecil berbentuk bulat dengan ukiran halus. Kalung yang dulu selalu dipakai ibunya sebelum kecelakaan. Santi mengenalinya dengan sangat baik. Ia pernah memegang kalung itu saat kecil, ketika ibunya menidurkannya di pangkuan. Ketika Santi menyentuh kalung itu, tubuhnya seperti tersengat. Kenangan muncul bergelombang. Suara ibunya, senyumnya, pelukannya. Santi menutup mata sambil menggenggam kalung itu erat. Bisiknya, suaranya pecah. Darno menoleh pelan, melihat Santi yang memeluk kalung itu sambil bergetar. Ia ingin mengangkat tangannya untuk menyentuh pundak Santi, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa berkata lirih, "Itu memang untukmu." Santi menangis. Namun tangis itu bukan hanya sedih. Ada lega, ada rindu, ada cinta seorang anak yang menemukan kembali potongan ibunya. Ada kehangatan yang selama bertahun-tahun hilang, kini kembali pulang melalui tangan seorang pemuda miskin yang membawa amanah terbesar dalam hidupnya. Malam itu berubah menjadi pagi. Pagi yang baru. Pagi yang menjadi saksi bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Namun Santi tahu, perjalanan mereka belum selesai. Karena di sampingnya, Darno masih terbaring lemah, memegang hidup yang rapuh namun penuh ketulusan. Dan kado itu bukan akhir dari misteri, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi semakin terang, namun ruang periksa terasa seolah berada di dunia lain yang tidak terjamah matahari. Lampu putih ruangan memantulkan warna pucat di wajah Santi yang duduk di samping ranjang. Kedua tangannya memegang kalung ibunya, memeluknya seperti seseorang yang baru saja menemukan kembali hati yang hilang. Darno terbaring dengan napas yang naik turun pelan. Kondisinya belum membaik sepenuhnya, meski infus mengalir stabil. Ia berusaha membuka mata, namun kelopak itu terlalu berat untuk dinaikkan lebih dari setengah Santi, memperhatikan setiap hembusan napas Darno. Takut jika salah satunya berubah menjadi napas terakhir. Tangannya yang menggenggam kalung mulai bergetar. Ia menekannya ke dada, seolah ingin menyatukan dirinya dengan kehangatan ibunya, yang dulu selalu ia cari. Air mata kembali turun tanpa ia tahan.
Ketika ia memandang Darno, rasa bersalah kembali memenuhi dadanya. "Mas, kamu sudah membawa ini begitu lama." Lirih Santi sambil menyeka pipinya, meski air mata baru terus mengalir. Darno membuka mata sedikit. Suaranya serak, namun ada ketenangan yang sulit dijelaskan. "Aku cuma nurut sama ibuku." Santi mendekat, memegang tangan Darno yang dingin. "Mas, kamu sudah menjalankan amanah ini lebih dari siapapun." Darno tersenyum samar, senyum yang membuat hati Santi semakin terhimpit. "Aku takut dulu kalau tidak bisa ketemu kamu." Santi menunduk, matanya kembali panas. "Aku yang seharusnya takut kehilangan kamu." Ia tidak tahu sejak kapan perasaan itu muncul. Sejak kapan takut kehilangan Darno menjadi rasa yang terasa nyata seperti napasnya sendiri. Namun kini, duduk tepat di samping tubuh lemah Darno, Santi merasakan sesuatu yang tidak pernah ia sadari selama bertahun-tahun. Selama ini ia hanya hidup dalam rutinitas, dalam ruang klinik yang sibuk, dalam sunyi rumahnya yang kosong, dalam rindu yang tidak pernah terjawab. Kehadiran Darno, meski hanya beberapa jam, membuka luka lama sekaligus mengisi ruang sepi itu dengan sesuatu yang tidak ia mengerti. Bukan sekadar iba, bukan belas kasih, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sudah mengakar dari masa lalu. Meski ia tidak menyadarinya, Darno menggerakkan jari-jarinya. Santi segera memegangnya. "Mas, sakit di mana?" Darno menggeleng perlahan. "Tidak, aku cuma senang lihat, Dok. Pakai kalung itu." Santi memegang kalung itu erat. "Ini milik ibuku. Terakhir kali aku lihat kalung ini, aku masih kecil." Darno menatap kalung itu dengan mata yang sendu. "Waktu ibuku sekarat, dia pegang kalung itu sambil bilang, 'Kasih ke Santi suatu hari.'" Santi menutup mata dan menangis lagi. Tangisnya kali ini tidak lagi terbendung. Ia membungkuk, meletakkan dahinya di tangan Darno. "Mas, kenapa kamu harus menanggung semua ini sendirian?" Ucapnya pelan sambil terisak. Darno tersenyum, suaranya hampir hilang. "Aku tidak sendiri, ibuku selalu di sini," ujarnya sambil menyentuh dada dengan ujung jarinya. "Sekarang ada Dok juga." Perkataan itu menampar hati Santi dengan lembut, namun sangat dalam. Ia mengangkat wajah, memandang Darno lama. "Aku ada di sini. Aku tidak akan pergi." Darno mengangguk sangat pelan. "Terima kasih." Beberapa saat, ruangan kembali sunyi. Hanya suara monitor dan napas panjang yang saling bersahutan. Santi membelai rambut Darno, gerakan pelan yang muncul dari kedalaman hatinya. Tiba-tiba tubuh Darno menggigil kecil. Santi tersentak dan segera memeriksa suhu tubuhnya. Dahi Darno panas. Santi memanggil perawat untuk menambah cairan dan mengecek tekanan darah perawat bergerak cepat dan intens, sementara Santi berdiri di belakangnya dengan tangan yang bergetar. Setelah beberapa menit, kondisi Darno sedikit stabil. Perawat keluar dan menutup pintu perlahan, meninggalkan Santi kembali sendiri bersama Darno. Santi menatap wajah Darno yang kini kembali tenang. Ia duduk di samping ranjang, namun kali ini lebih dekat. Ia mengusap pipi Darno dengan lembut, seperti seorang ibu kepada anak yang tersakiti, namun dengan perasaan yang jauh lebih dalam. "Mas, kamu sudah menahan ini semua sendirian sejak kecil. Betapa beratnya hidupmu," bisiknya lirih. Darno membuka mata tiba-tiba, meski kecil. "Tidak, beratnya hilang. Waktu aku lihat Dok, aku ingat. Ibumu bilang, suatu hari aku bakal ketemu perempuan yang baik." Santi menahan napas. Kata perempuan baik membuat hatinya bergetar dalam. Ia tidak pernah merasa dirinya baik, tidak pernah merasa cukup untuk siapapun. Namun kata-kata Darno membuatnya merasakan sesuatu yang hangat di dalam dadanya. Ia menggenggam tangan Darno lebih erat. "Mas, istirahat dulu. Aku di sini." Darno menutup mata kembali. Namun sebelum benar-benar terlelap, ia berkata sangat pelan, "Aku
Takut tidur, takut tidak bangun lagi. Santi meraih wajahnya dan membelainya lembut. Aku ada di sini, kamu tidak apa-apa. Kamu tidak akan sendirian. Darno menggenggam jarinya dengan sisa tenaga. Terima kasih, Dok Santi. Setelah itu, tubuh Darno melemas. Napasnya menjadi teratur, meski tetap lemah. Santi merasakan dadanya semakin sesak. Ia menatap wajah pemuda itu lama, mempelajari setiap lekuk, setiap garis, setiap luka yang membentuk hidupnya. Ia meraih kalung itu lagi, menggenggamnya sambil memejamkan mata. Air mata kembali mengalir, membasahi pipinya. Dan pagi itu, tanpa ada suara keras, tanpa ada gerakan besar, Santi merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan sekadar rasa bersalah, bukan sekadar empati. Ia merasa terhubung, terikat. Dan takut kehilangan seseorang yang baru ia sadari telah membawa sebagian dari ibunya kembali ke dalam hidupnya. Siang perlahan menyelimuti klinik. Namun di dalam ruang periksa itu, waktu seakan berjalan dengan ritmenya sendiri. Santi masih duduk di samping ranjang, tidak beranjak sejak Darno tertidur kembali. Matanya memperhatikan setiap gerakan kecil di tubuh pemuda itu. Takut jika kelopak matanya membuka dalam keadaan panik, atau justru tidak terbuka sama sekali. Ia menyentuh kalung peninggalan ibunya yang tergantung di lehernya. Keberadaannya seperti memberi kekuatan yang selama ini tidak pernah ia miliki. Ada rasa dekat dengan ibunya, seakan wanita itu sedang berdiri di belakangnya, memegang bahunya, memintanya untuk tetap kuat. Darno bergerak pelan, membuka mata sedikit. Tatapan samar itu langsung mencari Santi. Seolah Santi adalah satu-satunya jangkar yang membuatnya mau tetap berada di dunia yang melelahkan ini. Dok. Suaranya seperti desahan lembut. Santi mendekat, tersenyum kecil meski bibirnya masih bergetar. Iya mas, aku di sini. Darno menatap kalung itu. Cocok sekali, Didok. Santi memegang kalung itu, merasakan dingin logam kecil itu di telapak tangannya. Kalung ini dulu tidak pernah lepas dari leher ibuku. Sekarang, aku merasa seperti memegang tangan dia. Darno tersenyum, senyum yang begitu tulus meski tubuhnya rapuh. Ibumu pasti senang lihat itu kembali ke kamu. Santi menghela napas panjang, duduk lebih dekat. Mas Darno, aku baru sadar, selama ini aku hidup seperti orang yang kehilangan arah. Kehilangan ibuku membuat aku seperti berjalan tanpa cahaya. Dan sekarang, kamu membawa cahaya itu kembali. Darno menatap Santi lama. Begitu lama hingga matanya berkaca-kaca. Aku cuma nyampein amanah, Dok. Bukan siapa-siapa. Santi menggeleng pelan. Bukan cuma amanah yang kamu bawa, Mas. Ia memegang tangan Darno dengan lembut. Kamu membawa bagian dari ibuku yang tidak pernah aku mengerti. Kamu membawa kisah yang harusnya aku tahu bertahun-tahun lalu. Kamu membawa sesuatu yang bisa membuat aku mengerti. Kenapa hidupku selama ini kosong? Darno memejamkan mata, menahan emosi yang mengalir halus di wajahnya. Aku cuma ingin kamu tahu, ibumu bukan pergi tanpa pesan. Dia tidak pernah berhenti sayang sama kamu. Ucapan itu membuat dada Santi seketika panas. Air mata langsung tumpah, jatuh di tangan Darno yang masih terkulai lemah. Mas, terima kasih. Suaranya pecah, namun tidak keras. Terima kasih sudah memegang amanah ini sampai sejauh ini. Darno menggenggam jari Santi dengan sisa tenaganya. Demi ibuku dan ibumu, aku simpan bertahun-tahun. Santi mengusap rambut Darno dengan pelan. Gerakan yang muncul dari kedalaman hatinya, bukan dari belas kasih. Lebih mirip perasaan ingin menjaga sesuatu yang sangat berharga. Mas, kamu tidak sendiri lagi sekarang. Aku di sini. Aku yang akan jaga kamu. Darno membuka mata, menatap Santi dengan sorot yang sulit diterjemahkan. Ada rasa hangat, rasa terima kasih, dan rasa lain yang menyadarkan Santi bahwa hubungan ini bukan sekadar amanah masa lalu. Dok, suara Darno bergetar lembut.
Aku tidak pernah dibegitukan seumur hidupku. Santi tersenyum pelan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu merasa sendirian. Darno menelan ludah, napasnya bergetar takdir. Ya dok. Santi memandangnya dalam. Apa yang Mas maksud? Darno menatap langit-langit sebentar, lalu kembali melihat Santi. Takdir. Yang bikin aku diselamatkan ibumu. Takdir. Yang bikin aku ketemu kamu hari ini, setelah semua kesusahan yang aku lewati. Santi memegang dadanya. Kata-kata itu seperti meruntuhkan dinding terakhir yang selama ini ia bangun untuk menahan diri. Takdir juga yang bikin aku rasa seperti aku sudah kenal kamu sejak dulu. Lanjut Darno dengan suara pelan. Santi menunduk, menahan haru yang naik seperti gelombang. Mas, aku juga merasa begitu. Darno tersenyum kecil. Ibu pasti senang lihat kita ketemu. Santi meraih tangan Darno dan menaruhnya di atas dadanya, tepat di tempat kalung menggantung. Mas, mulai hari ini aku mau kamu percaya satu hal. Kamu bagian dari hidupku sekarang. Darno tertegun, matanya membesar sedikit. Dok, aku takut kalau nanti aku hilang lagi. Santi menggeleng, mengusap jari Darno dengan lembut. Tidak ada yang hilang. Kita sudah terhubung sejak sebelum kita tahu. Takdir memang menunggu waktunya untuk membuka semuanya. Darno memejamkan mata, wajahnya tenang. Kalau begitu, aku istirahat dulu. Dok ada di sini, kan? Santi tersenyum hangat. Iya, aku di sini. Darno mengangguk kecil, lalu perlahan tertidur. Napasnya mulai teratur meski tetap lemah. Namun kali ini ada ketenangan dalam setiap helaan. Santi duduk di sampingnya, memegang tangan pemuda itu sambil menatap kalung di dadanya. Hatinya kini tenang. Perlahan, ia merasa luka lamanya mulai terobati. Semua benang yang selama ini terputus kembali terjalin. Dan ia tahu, dalam diam, takdir telah bekerja jauh. Sebelum ia memahami kemana arah hidupnya. Hari itu, Santi menyadari satu hal penting. Ia dan Darno bukan dipertemukan secara kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang menghubungkan jiwa mereka. Sesuatu yang membuatnya tidak mampu melepaskan tangan Darno meski satu detik pun. Sore perlahan turun, membawa cahaya oranye yang menyusup melewati jendela kecil di ruang periksa. Warna hangat itu jatuh di wajah Darno yang sedang tertidur pulas, membuat garis lelah di wajah pemuda itu tampak lebih lembut daripada sebelumnya. Santi duduk di sampingnya, tidak jauh dari ranjang, dengan jemari yang perlahan mengusap punggung tangan Darno, agar ia tetap merasa ditemani. Sejak kebenaran itu terungkap, Santi tidak pernah meninggalkan ruangan lebih dari 5 menit. Ia bahkan menolak pulang ketika perawat memintanya untuk beristirahat. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak berjarak dari Darno, seolah tubuhnya sendiri tahu bahwa kepergiannya akan menyisakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Darno mulai bergerak pelan. Kelopak matanya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya terbuka. Ia mengerjapkan mata menyesuaikan diri dengan cahaya sore yang jatuh di wajahnya. Dok, panggilnya lirih. Santi langsung mencondongkan badan. Mas sudah bangun. Bagaimana rasanya? Darno tersenyum kecil. Lemah, tapi dadaku ringan, seperti ada beban yang hilang. Santi menahan air mata. Ia tahu apa beban itu. Bertahun-tahun Darno menanggung amanah yang seharusnya tidak ia pikul sendirian. Bertahun-tahun ia hidup dalam ketakutan akan gagal memenuhi pesan terakhir ibunya. Dan kini ketika pesan itu sampai ke tangan yang tepat, beban itu pergi bersama ketulusan yang Darno bawa. Aku senang mas, sudah sedikit membaik. Ucap Santi pelan sambil mengusap punggung tangan Darno. Darno mengalihkan pandangan ke kalung yang menggantung di leher Santi. Tatapannya menjadi lembut, hampir seperti seseorang yang menatap kenangan hidupnya sendiri. Kalung itu akhirnya kembali ke pemiliknya. Santi menunduk. Kalung ini terasa seperti pelukan ibu.
seperti dia masih ada untuk menuntunku. Darno tersenyum lebih lebar, meski lelah. Ibu, pasti senang sekali. Henning beberapa detik mengisi ruangan. Henning yang bukan dingin, melainkan nyaman. Henning yang membuat keduanya merasa seperti berbicara tanpa suara. Saling memahami tanpa perlu banyak kata Santi, lalu berdiri dan mengambil semangkuk bubur hangat yang dibawa perawat. Ia duduk kembali dan menyendok sedikit bubur itu. Mas, ayo makan sedikit. Setelah makan, tubuh Mas akan lebih kuat. Darno tertawa kecil, tawa yang serak namun tulus. Dokter sendiri yang nyuapin, aku tidak akan nolak. Santi tersenyum tipis. Pipinya memerah sedikit meski ia mencoba menutupinya. Ia menyendok bubur itu perlahan dan meletakkannya di dekat bibir Darno. Darno membuka mulut, makan perlahan agar tidak tersedak. Santi menatapnya seperti sedang menjaga sesuatu yang sangat rapuh, namun sangat berharga. Pelan-pelan saja, jangan buru-buru, ucap Santi lembut. Darno mengangguk kecil. Iya dok. Beberapa sendok kemudian, warna wajah Darno mulai membaik. Matanya terlihat lebih hidup daripada sebelumnya. Aku merasa lebih kuat sekarang, ucap Darno. Santi menaruh mangkuk di meja. Syukurlah, aku tidak mau kehilangan Mas. Darno menatapnya. Ada sesuatu yang bergerak di dalam matanya. Bukan sekadar rasa terima kasih, bukan sekadar kelegaan. Ada rasa hangat yang muncul dari kedalaman. Rasa yang tidak bisa dijelaskan dalam kata, Dok Santi. Panggil Darno pelan, seperti takut kalimat itu runtuh jika ia mengucapkannya terlalu keras. Santi menoleh. Iya Mas. Darno menarik napas. Kenapa dari tadi Dok terus di sini, tidak pulang, tidak istirahat, padahal Dok pasti capek. Santi memegang tangan Darno lagi. Kali ini lebih kuat. Mas, aku tidak mau pergi. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kalau saat aku keluar, sesuatu terjadi. Darno tampak terkejut. Ia tidak menyangka jawaban itu begitu jujur, dan langsung Santi melanjutkan dengan suara yang lebih halus. Selama ini, sejak ibuku pergi, aku hidup seperti menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Menunggu kehadiran, menunggu jawaban, menunggu arah. Ia menyentuh dada tepat di tempat kalung itu tergantung. Dan ketika Mas datang membawa amanah ini, aku merasa sesuatu yang hilang akhirnya pulang. Darno memejamkan mata sebentar, menahan gejolak dalam dadanya. Ketika ia membuka mata, air hangat sudah menggenang di sudutnya. Dok, aku ini cuma pemulung. Hidupku susah. Bagaimana mungkin aku bisa jadi seseorang yang berarti buat Dok? Santi menggeleng cepat, lalu menggenggam wajah Darno dengan kedua tangan. Jangan bilang begitu. Kamu membawa sesuatu yang tidak bisa dibayar apapun. Kamu membawa pesan terakhir dari ibuku. Kamu membawa hal yang paling berharga dalam hidupku. Darno terdiam. Santi menyeka air mata di pipinya dengan jempolnya. Mas bukan cuma pemulung. Kamu adalah orang yang ibuku percayai. Kamu adalah orang yang menjaga amanah dengan ketulusan yang tidak bisa aku ukur. Darno ingin berbicara, namun suaranya hilang dalam emosi. Ia hanya menatap Santi, menatap wanita yang kini duduk di sampingnya seperti cahaya dalam hidupnya. Santi menunduk dan menyandarkan dahinya pada punggung tangan Darno. Napasnya bergetar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku tidak akan biarkan kamu hilang. Tidak lagi. Darno menutup mata, membiarkan air matanya akhirnya jatuh. Dalam ruangan kecil itu, di tengah mesin medis yang berbunyi pelan, dua jiwa yang pernah dipisahkan oleh waktu kini saling mendekat. Luka lama yang mereka bawa perlahan menemukan jalan untuk sembuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Darno, ia merasa tidak sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidup Santi, ia merasa pulang. Malam turun sekali lagi, menutupi langit dengan warna biru tua yang lembut. Lampu kota terlihat redup dari balik jendela klinik.
Namun di dalam ruangan itu hanya ada satu cahaya yang benar-benar bermakna bagi Santi. Napas Darno yang perlahan kembali kuat. Setelah sepanjang hari melewati naik turun kondisi yang menegangkan, tubuh Darno akhirnya menunjukkan tanda pulih yang lebih jelas. Ia bisa duduk, meski masih bersandar pada bantal warna. Di wajahnya tidak lagi sepucat pagi tadi. Dan yang paling penting, ada senyum tipis yang muncul setiap kali matanya bertemu mata. Santi duduk di kursi dekat ranjang. Tubuhnya miring menghadap Darno. Ia memegang kalung ibunya, mengusap permukaannya dengan ibu jari, lalu menatap Darno dengan tatapan yang hanya bisa muncul setelah hati seseorang terhubung. Begitu dalam. Mas, bagaimana rasanya sekarang? Tanya Santi lirih. Meski tidak sebagai pertanyaan, tetapi sebagai bentuk kepedulian yang tumbuh dari seluruh perjalanan mereka. Darno menarik napas pelan dan menatap langit-langit ruangan sebelum kembali menatap Santi. Aku belum pernah merasa setentram ini. Sejak kecil, Santi tersenyum tipis, matanya memerah. Syukurlah. Darno menatap tangan Santi yang terlipat di pangkuannya. Perlahan, ia mengulurkan tangan. Santi segera menyambutnya, menggenggam jemari Darno dengan lembut, seolah memegang sesuatu yang tidak boleh hilang lagi. Aku pikir aku akan mati hari itu, Dok. Ucap Darno pelan, bibirnya bergetar halus. Aku sudah pasrah, yang penting amanah ibuku sampai ke kamu. Santi menunduk, air matanya menetes satu, jatuh di punggung tangan Darno. Mas, jangan bilang begitu. Darno tersenyum kecil, bukan untuk menenangkan, tapi sebagai bentuk syukur. Tapi ternyata, bukan itu akhirnya. Justru setelah aku hampir menyerah, aku ketemu seseorang yang bikin hidupku ada maknanya. Santi mengangkat wajah, menatap Darno dengan perasaan yang penuh. Mas, jangan bilang begitu, nanti aku nangis lagi. Darno tertawa pelan. Tidak apa. Aku juga waktu kecil sering nangis kalau ingat ibuku. Santi tersenyum. Air matanya jatuh, tapi dengan rasa hangat. Ia menggenggam tangan Darno lebih kuat. Mas, tidak sendiri lagi sekarang. Darno menatapnya lama. Tatapan itu tidak mengandung ragu, hanya ketulusan yang sudah lama terkubur dalam hidup kerasnya sebagai pemulung. Aku tahu, sejak kali pertama Dok menolong aku tahu takdir sedang bawa aku pulang. Santi merasakan hatinya mencair. Kata pulang dari bibir Darno bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang rasa. Tentang jiwa yang akhirnya menemukan tempat untuk berhenti. Ia berdiri dan berjalan ke arah jendela, membuka sedikit tirainya. Cahaya lampu kota masuk, menerangi wajah Santi dan memantulkan kilau kalung ibunya yang menggantung di dadanya. Aku merasa ibu ada di sini malam ini. Ucap Santi tanpa menoleh. Suaranya sangat lembut, seperti doa yang tertahan. Darno pelan-pelan bangun, mencoba duduk lebih tegak. Ibumu pasti senang. Lihat kamu kembali menemukan bagian dari hidupmu yang hilang. Santi berbalik perlahan, matanya berkaca-kaca. Dan aku menemukan itu lewat kamu. Ia melangkah kembali mendekat. Duduk di sisi ranjang Darno, menggeser sedikit tubuhnya memberi ruang, meski gerakan itu membuatnya meringis kecil. Santi menahan lengan Darno agar tidak memaksakan diri. Aku tidak apa-apa, Dok, ujar Darno tersenyum. Mas tetap harus pelan-pelan, balas Santi lembut. Mereka saling menatap. Tidak ada kata yang perlu diucapkan, namun keduanya tahu bahwa apapun yang terjadi sebelumnya telah mengikat mereka dalam cara yang tidak bisa dilepaskan lagi. Setelah beberapa saat dalam hening, Darno berbisik, Dok, setelah aku sembuh, aku tidak tahu harus kemana. Santi meraih tangan Darno tanpa ragu. Mas tidak perlu berpikir sejauh itu sekarang. Yang penting kamu sembuh dulu. Tapi setelah itu, kalau aku kembali ke jalan, aku takut tidak ketemu kamu lagi. Santi menunduk sedikit, lalu mengangkat wajah dengan tatapan yang mantap dan lembut. Mas, kalau kamu pergi jauh,
Aku yang akan mencari kamu. Darno terdiam. Air matanya jatuh begitu saja. Tidak ada yang membendungnya. Santi mengusap pipi Darno dengan satu tangan. Kamu sudah membawa bagian terpenting dari hidupku kembali. Sekarang tugasku, menjaga kamu. Darno menangis pelan, bahunya bergetar. Aku tidak pantas dijaga oleh orang sebaik kamu. Santi tersenyum sambil menangis. Mas tidak mengerti. Dalam hidupku yang panjang dan sunyi, kamu datang seperti jawaban dari doa yang tidak pernah sempat aku ucapkan. Darno menatap Santi lama. Sangat lama. Kemudian ia menggenggam tangan Santi dengan kekuatan baru. Kekuatan dari harapan yang muncul pertama kali setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap. Dok Santi, ucapnya gemetar. Aku janji, mulai sekarang aku tidak akan pergi. Aku tidak akan hilang lagi. Santi menunduk dan menyentuhkan keningnya pada punggung tangan Darno, membiarkan air matanya jatuh dengan bebas. Di ruangan kecil itu, dua hati yang terluka akhirnya menemukan tempat untuk sembuh. Bukan dalam bentuk besar, bukan dalam kejutan dramatis, tetapi dalam keheningan yang hangat, dalam genggaman yang tidak dilepas, dalam rasa saling menjaga yang datang dari amanah lama yang akhirnya kembali pulang malam itu. Santi merasakan hatinya tenang. Tenang dengan cara yang belum pernah ia rasakan sejak ibunya pergi. Dan Darno, yang sepanjang hidupnya berjalan sendirian, akhirnya menemukan satu tempat yang layak ia sebut rumah. Bukan bangunan, bukan alamat, tapi seseorang. Seseorang yang kini duduk di sampingnya sambil memegang tangannya. Dalam cahaya kota yang lembut, dan dalam takdir yang akhirnya mempertemukan dua jiwa yang seharusnya tidak pernah terpisah. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.